Halo, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Dolce Victorinda Banoet, mahasiswa Universitas Nusa Cendana, program studi bimbingan dan konseling. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang teknik-teknik dasar komunikasi konseling. Nah, sebelum kita masuk kepada teknik-tekniknya, mari kita mendahului apa itu konseling. Nah, konseling merupakan suatu proses komunikasi antara konselor dan konseling. Nah, sebagai suatu proses komunikasi, konseling melibatkan keterampilan konselor dalam menangkap atau merespon pernyataan klien dan mengkomunikasikannya kembali. Nah, agar proses komunikasi tersebut efektif dan efisien, maka konselor hendaknya memiliki kemampuan dalam memberikan bantuan terhadap klien. Salah satu kemampuan tersebut ialah keterampilan berkomunikasi dengan klien. Dalam berkomunikasi, konselor seharusnya menggunakan respon-respon yang baik bagi pencapaian tujuan konseling. Nah, berikut saya jelaskan 17 teknik-teknik dasar dalam komunikasi konseling. Nah, yang pertama itu attending atau perhatian. Nah, perhatian keterampilan atau teknik yang digunakan konselor untuk memusatkan perhatian kepada klien agar klien merasa dihargai dan memberikan suasana yang kondusif sehingga klien bebas mengekspresikan, mengungkapkan tentang apa saja yang ada dalam pikiran, perasaan, ataupun tingkah lakunya. Nah, keterampilan attending ini mencakup posisi badan atau gerak isyarat dan ekspresi mukanya. Nah, kedua itu kontak mata. Nah, kontak mata di sini itu harus dilakukan dengan baik, berlangsung dengan melihat klien pada waktu dia berbicara kepada konselor dan sebaliknya. Yang kedua itu opening atau pembukaan. Opening atau pembukaan adalah keterampilan atau teknik yang digunakan untuk membuka atau memulai komunikasi atau hubungan konseling. Nah, beberapa hal yang perlu dilakukan oleh konselor dalam menggunakan teknik opening antara lain menyambut kehadiran klien, membicarakan topik netral, memindahkan pembicaraan topik netral ke dalam permulaan konseling. Yang ketiga itu acceptance. Nah, acceptance atau teknik yang digunakan oleh konselor untuk menunjukkan minat dan pemahaman terhadap hal yang dikemukakan klien. Keempat itu restatement atau pengulangan. Restatement atau pengulangan kembali adalah teknik yang digunakan oleh konselor untuk mengulang atau menyatakan kembali pernyataan klien. Contohnya sebagian atau seluruhnya yang dianggap penting. Nah, caranya yaitu pengulangan harus persis sama dengan pernyataan klien, tidak boleh menambah atau menguranginya. Intonasi konselor hendaknya variatif dengan memperhatikan pernyataan klien. Nah, yang kelima itu reflection of feeling atau pemantulan perasaan. Nah, pemantulan perasaan adalah teknik yang digunakan konselor untuk memantulkan perasaan atau sikap yang terkandung di balik pernyataan klien. Nah, bentuknya itu respon konselor didahului oleh kata-kata pendahuluan seperti agaknya, sepertinya, tampaknya, rupa-rupanya, kedengarannya, dan nada-nadanya itu harus dikondisikannya. Keenam itu clarification. Nah, clarification adalah teknik yang digunakan untuk mengungkapkan kembali isi pernyataan klien dengan menggunakan kata-kata baru dan segar. Nah, bentuknya yaitu respon konselor didahului oleh kata-kata pendahuluan, yaitu pada dasarnya, pada pokoknya, pada intinya, singkat kata, dan kata-kata dan kata lain sebagainya yang perlu untuk diucapkan oleh seorang konselor. Nah, yang ketujuh itu paraphrasing. Nah, paraphrasing adalah kata-kata konselor untuk menyatakan kembali esensi dari ucapan-ucapan klien. Nah, dengarkan pesan utama dari kata-kata klien. Harus itu, nyatakan kembali pesan utama sederhana dan singkat. Amati pertanda atau minat respon dari klien. Harus diingat bahwa parafrase itu hanya menyatakan kembali secara esensial, secara lebih esensial, bantuan untuk memperoleh klasifikasi tambahan yang cermat. Nah, parafrase bukanlah upaya membaca apa yang terlintas di benak konseling. Parafrase biasanya diikuti dengan pernyataan mengundang pembicaraan terbuka. Nah,
Kedelapan itu structuring atau pembatasan. Nah, structuring atau pembatasan adalah teknik yang digunakan oleh seorang konselor untuk memberikan batas-batas atau pembatasan agar proses konseling berjalan sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dalam konseling tersebut. Yang kesembilan itu lead atau pengarahan. Lead adalah teknik atau keterampilan yang digunakan oleh seorang konselor untuk mengarahkan pembicaraan klien dari satu hal ke hal yang lain secara langsung. Nah, keterampilan lead ini sering pula disebut keterampilan bertanya, karena dalam penggunaannya hanya menggunakan kalimat-kalimat tanya. Tujuan dari keterampilan pengarahan ini adalah mendorong klien untuk merespon pembicaraan terutama pada awal-awal. Yang ke-10, slides atau diam. Nah, slide adalah suasana hening, tidak ada interaksi verbal dan antara konselor dan klien dalam proses konseling. Slides digunakan dengan tujuan memberikan kesempatan kepada klien untuk istirahat atau mengorganisasi pikiran dan perasaannya atau mengorganisasi kalimat yang akan dikemukakan selanjutnya. Terus mendorong klien untuk memotivasi klien mencapai tujuan konseling. Yang ke-11 itu reassurance atau penguatan dukungan. Nah, keterampilan atau teknik yang digunakan oleh konselor untuk memberikan dukungan atau penguatan terhadap pernyataan positif klien agar ia menjadi lebih yakin dan percaya diri. Nah, keterampilan atau teknik ini juga dapat digunakan untuk mendorong diri klien agar dirinya dapat lebih tabah dan tegar dalam menghadapi situasi atau hal-hal yang tidak menyenangkan bagi dirinya. Nah, yang ke-12 itu rejection atau penolakan. Nah, rejection adalah keterampilan atau teknik yang digunakan seorang konselor untuk melarang klien melakukan rencana yang membahayakan bagi dirinya dan orang lain. Nah, jenis-jenis rejection secara umum ada dua jenis, yaitu penolakan secara halus dan penolakan secara terang-terangan atau langsung. Yang ke-13 itu advice atau saran dan nasihat. Nah, advice adalah keterampilan atau teknik yang digunakan seorang konselor untuk memberikan nasihat atau saran bagi agar dia dapat lebih jelas pasti menilai apa yang ia kerjakan. Yang ke-14 itu summary atau ringkasan kesimpulan. Nah, summary atau kesimpulan di sini keterampilan atau teknik yang digunakan oleh seorang konselor untuk menggunakan menyimpulkan atau meringkas mengenai apa yang telah dikemukakan klien pada proses komunikasi konseling. Nah, yang ke-15 itu konfrontasi atau pertentangan. Nah, konfrontasi adalah keterampilan atau teknik yang digunakan oleh konselor untuk menunjukkan adanya kesenjangan, diskrepansi atau frekuensi dalam diri klien, dan kemudian konselor mengumpanbalikan kepada klien atau kesenjangan itu terjadi. Nah, yang ke-16 itu interpretasi atau penafsiran, yaitu teknik yang digunakan oleh konselor di mana berarti atau karena tingkah laku klien ditafsirkan atau diduga mengerti dengan dikomunikasikan pada klien. Selain itu, dalam interpretasi konselor mengali arti dan makna yang terdapat di belakang kata-kata klien atau di belakang perbuatan tindakannya yang telah diceritakannya. Nah, tujuan dari interpretasi adalah membantu klien lebih memahami diri sendiri bila mana klien bersedia mempertimbangkan dengan pikiran terbuka. Nah, 17 itu termination atau pengakhiran. Termination atau pengakhiran adalah keterampilan teknik yang digunakan konselor untuk mengakhiri komunikasi konseling. Sekian dari hasil penjelasan saya, semoga bermanfaat ya. See you.